Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Bertemu lagi dengan saya. Oke, kali ini kita di di episode ya. Jadi kita akan sekarang nih di Iman Budiman Channel itu akan buat episode ini rencananya. Jadi episode kali ini adalah tentang ngulik Google Sheet ya. Oke, kalau misalkan untuk tata cara pembukaan dan lain sebagainya saya kira sudah paham ya. Namun yang saya akan ajarkan sekarang adalah bagaimana kita akan menggunakan rumus ya di Google Sheet, yaitu kita akan mencoba rumus VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah, caranya gampang sekali. Seperti biasa kita pastikan koneksi internetnya nyala, atau misalnya kalian kalau pengen offline silahkan disetting dulu di Google Drive supaya bisa digunakan secara offline tanpa internet. Namun sekarang saya menggunakan internet ya biar lebih enak gitu. Oke, yang pertama kita buka dulu Google Sheet-nya. Saya yakin untuk tata cara pembukaan Google Sheet-nya kalian sudah tahu ya. Oke, kita seperti biasa klik dokumen kosong, kemudian kita kasih nama biar lebih enak di sini. Oke, misalnya di sini adalah rumus VLOOKUP ya. Rumus VLOOKUP Google Sheet. Gini aja lah ya. Oke. Nah, saya akan membuat suatu data di sini. Ya biasalah untuk nomor, kemudian nama, kemudian misalkan di sini nilai ya seperti ini. Jadi kita akan mengambil suatu data nilai berdasarkan nomor di sini ya. Misalkan kita akan buat contoh 3 saja. 3 data saja, kita rapihin dulu biar lebih enak. Sesuaikan, kita rata tengahin dulu aja. Kemudian kita yang di headernya kita kasih bold, kita rata tengah juga sama ya. Nah seperti ini. Kemudian kita kasih border supaya lebih enak juga sama seperti ini. Nah kita kasih border seperti ini. Boleh kita menambahkan warna di sini. Caranya mudah sekali. Kita blok yang akan kita kasih warna, kemudian kita pilih ke warna. Kita pilih bebas yang mana saja. Oke, setelah itu kita isikan data yang kita butuhkan. Ya, kita perbesar sedikit. Di sini misalkan namanya Budi. Kemudian di sini adalah Iman. Contoh aja misalnya ada di sini Dina aja ya. Dina seperti ini. Nah, misalkan si Dina ini dapat nilai sekolahnya misalkan PTS atau dan sebagainya, atau nanti kita tambah lagi datanya ya di nilainya. Misalkan di sini ada nilai PTS ya. Oke. Kita copy paste aja ke bawah ya biar lebih cepat gitu. Nah, kayak gini. Di sini nilai PTS, kemudian di sini adalah nilai pas misalkan ya. Kayak gini. Kalau di sini misalkan nilainya PAT ya, contoh aja. Dan kemudian di sini ada jumlah juga misalkan. Kita copy paste stylenya supaya lebih enak. Jumlah kayak gini ya. Kemudian di sini juga bisa kita kasih keterangan. Kita copy lagi stylenya lebih cepat ya seperti ini. Jadi kita akan analogikan nanti pakai rumus juga. Jadi selain kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita akan mencoba rumus yang namanya if ya, kayak gitu. Jadi ada perbandingannya. Oke, kita blok dulu yang ini. Jadi kenapa saya blok semuanya? Jadi supaya rata ya lebarnya. Nah seperti ini, jadi supaya lebih enak ratanya. Oke, di sini saya akan lebarin sedikit untuk di headernya. Posisinya kita rubah dulu ke bagian mana? Saya lupa lagi nih ya. Nah ini dia. Ratakan. Nah yang di bagian ini kita pilih tengah. Seperti ini. Oke, kita perlebar sedikit. Kayaknya untuk nilai ini nggak akan terlalu besar ya. Kita perkecil lagi sedikit. Nah seperti ini. Posisinya kita rata tengahin dulu. Oke, misalkan nilai PTS Budi ini kita dapatnya misalkan 60. Kemudian Iman itu ya misalkan 89. Ini contoh ya. Ini 76. Kemudian di sini nilainya misalkan 70. Kemudian di sini ada 80, di sini ada misalkan 78. Untuk nilai PAT-nya di sini kita
80 misalkan 77, di sini 75 contoh. Nah, untuk jumlahnya kita supaya lebih cepat kita pakai yang namanya rumus sum. Nah, ini ada beberapa kombinasi ya. Yang pertama tadi kita menggunakan VLOOKUP, kemudian if. Nah, sekarang kita tambah lagi sum. Nah, untuk sum itu gampang sekali. Kita tinggal sama dengan kemudian sum, kemudian kurung buka, tarik data mana yang akan kita jumlahkan seperti ini. Kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, ini enaknya nih untuk di Google Sheet. Jadi ke bawahnya langsung direkomendasikan. Kita tinggal checklist saja. Jadi akan langsung otomatis seperti ini. Kita tinggal di rata tengahkan. Ini juga sama, ini kayaknya belum rata tengah nih ya. Nah, betul ya, kita rata tengah. Oke. Di sini kita akan pakai rumus if. Jadi kalau misalkan nilainya di atas 230, contoh ya, maka dia itu lulus contohnya ya. Kalau misalkan di bawah 200 berapa tadi? 20 itu tidak lulus. Nah, caranya adalah kita sama dengan kemudian kita ketikkan if kurung buka, kemudian kita data mana yang akan kita pilih, misalkan yang ini. Kemudian kita kasih keterangan. Kalau lebih besar sama dengan 200, ini mengganggu ya. Kalau lebih besar daripada 220, maka ini koma atau koma ya. Nanti kita tinggal dirubah ya. Maka dia itu lulus. Kemudian jika sebaliknya, maka di sini keterangannya tidak lulus. Seperti ini. Setelah itu kurung tutup. Apakah error atau enggak, coba ketik. Oke. Untuk mempercepat kita klik satu kali, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ya, ini sudah ya. Kenapa ini tidak lulus? Karena dia nilainya kurang daripada 220. Artinya di sini tidak lulus, seperti itu. Oke, jadi kita akan mengambil suatu data. Contohnya kita akan akumulasikan ya di sini. Misalkan di sini kita akan buat suatu datanya terlebih dahulu. Di sini kita kasih misalkan contohnya apa ya? Nama. Kemudian di sini nilai PTS, nilai fast, kemudian di sini nilai PAT, kemudian di sini jumlah, kemudian di sini keterangan. Oke. Nah, data-data nanti untuk di sini maka kita akan ambil di sana ya. Akan kita ambil di bagian sana. Namun di sini kita perlu yang namanya nomor dulu, database dulu. Database. Nomor database ini primary key atau PK aja ya, atau primary key. Nah, nanti di sini PK-nya. Nah, untuk mengambil data-data di atas mendikan suatu struktur seperti ini, kita kasih dulu warna biar lebih enak dan menarik ya. Kita kasih dulu warna di sini, misalkan kasih warnanya yang apa nih? Dark aja ya, yang kayak gini lah. Kemudian kita kasih warna tulisannya menjadi warna putih. Oke, contohnya kayak gini lah. Kita kasih B. Oke, seperti ini. Kita kasih border dulu. Kita kasih bordernya warnanya warna kuning deh. Kita kasih all. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi kita sudah punya data nih. Di sini nggak perlu karena ini nggak akan kita ambil. Nah, oke, jadi rumusnya adalah pastikan kita punya primary key yang data yang beda dengan yang lain, dan ini harus betul-betul tidak sama ya. Contohnya kalau misalkan kita pakai namanya itu pasti akan ada yang sama kemungkinan gitu ya. Berarti yang kita ambil ya untuk dijadikan primary key adalah yang ini, nomor 1 2 3, atau juga bisa berupa nis ya. Bisa berupa nis dan lain sebagainya. Tapi lebih enak pakai ini sih. Ya, 1 2, jadi lebih enak, gampang mengambil datanya. Oke, kita buat rumus di sini. Kita seperti biasa untuk mengawali rumus kita klik sama dengan, kemudian di sini biasa kita VLOOKUP ya, kemudian kita kurung buka. Data pertama untuk mengambil datanya adalah kita di sini aja simpennya di D13. Oke. Kemudian titik koma. Datanya kita semuanya blok seperti ini.
Kemudian titik koma, data keberapa yang akan kita ambil untuk bagian nama ini. Karena nama ini di bagian yang kedua, maka kita tulisnya yang kedua ya. Kedua, kemudian titik koma polls kayak gini. Kemudian kurung tutup. Enter. Kenapa di sini nggak ada? Oh, ternyata ini salah nih. VLOOK nggak ada K-nya ini. Nah, lookup. Kok salah ya? VLOOK. Sebentar, kayaknya salah nih. VLOOK kurung buka D13. Oke. Betul ya. Kenapa kesalahan di sini? Karena di sini kita masih belum isi data. Kita contoh satu aja dulu. Nah, datanya sudah muncul ya. Oke, kita untuk mempermudah kita bisa copy paste data ini semuanya, copy. Kemudian supaya ini kalau misalnya di Excel ini harus pakai string dolar ya. Apa sih namanya, saya lupa lagi nih. Nah, kayak gini supaya pembeda dengan yang lainnya. Jadi supaya nggak otomatis ke bawah ketarik ya. Kayak gini. Ini cukup yang itu aja sih sebetulnya. Kita tinggal tarik ke bawah. Jadi kita nanti tinggal diganti ujungnya. Oke. Nah, data yang pertama kan kita dimulai dari data 2, berarti ini datanya dimulai dari data 3 ya. Kita tinggal dirubah di ininya saja. Ini 3, enter 60 tuh. Kemudian di sini 4. Kemudian di sininya 5. Di sininya 6 ya. 6. Di sininya 7. Nah, seperti ini. Jadi apapun yang kita ketik di sini, misalkan kita akan mencari nomor 2. Nah, dia akan langsung muncul tuh. Struktur datanya ke bawah akan mengambil data-data yang di atas. 3. Nah, jadi ini lebih enak ya. Jadi biasanya kita digunakannya itu seperti di format pembuatan kartu ujian. Nah, saya suka menggunakan rumus VLOOKUP ini, atau VLOOKUP juga sama ya. Mungkin itu aja teman-teman semuanya untuk di episode tentang rumus VLOOKUP di Google Sheet ya. Ini sangat mudah sekali dan lebih enak. Lebih enak sekali. Nanti kita akan coba di-combine lagi. Kita nanti akan coba pembuatan kartu peserta mungkin ya. Kalau misalkan kalian setuju boleh di komen ya. Kita polling. Kita polling. Oke, terima kasih, saya Man Budiman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. See you next time.